Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Faisal Fasawiguna, Gia Lavenia, dan Putri Wulandari yang akan membahas mengenai manajemen peserta didik. Latar belakang dalam konsep dasar manajemen peserta didik diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 5 Pasal 12 Ayat 1B menjelaskan bahwa seluruh peserta didik di setiap satuan pendidikan berhak mendapat pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya, serta mendapatkan beasiswa untuk yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengelolaan di sekolah yang baik dengan cara manajemen peserta didik. Adapun pengertian dalam konsep dasar manajemen peserta didik, yakni manajemen merupakan suatu rangkaian tindakan yang bermaksud untuk mencapai hubungan kerjasama dalam suatu sistem administrasi. Sedangkan peserta didik merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada individu atau kelompok orang yang sedang menjalani proses pendidikan. Maka, manajemen peserta didik merupakan segala proses pengurusan yang berhubungan dengan peserta didik seperti penerimaan peserta didik, pembinaan selama di sekolah, dan menamatkan pendidikannya dengan menciptakan suasana yang kondusif selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup. Menurut Mulyasa, ruang lingkup manajemen peserta didik terbagi ke dalam 11 poin. Yang pertama, perencanaan kesiswaan. Perencanaan kesiswaan ini mencakup rencana-rencana yang akan diselenggarakan oleh sekolah terhadap siswa yang akan datang. Lalu yang kedua yaitu penerimaan, penyelesaian, dan orientasi siswa baru. Penerimaan ini mencakup bagaimana sekolah mempromosikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat luar tentang penerimaan peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Lalu yang ketiga yaitu pengelompokan siswa. Pengelompokan siswa ini seperti dalam pembagian kelas ataupun pembagian kelompok yang ada di setiap kelasnya. Lalu yang keempat yaitu pembinaan disiplin siswa. Contoh dari pembinaan disiplin ini yaitu pada sebelum peserta didik masuki ruang kelas, mereka dibariskan dulu di depan kelasnya untuk pengecekan kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran. Lalu bisa juga dalam sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, mereka disuruh untuk berdoa terlebih dahulu. Lalu yang kelima yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini seperti yang terdapat di sekolah dasar, terdapat pramuka, olahraga, dan kegiatan keagamaan yang lainnya. Lalu yang keenam yaitu layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik, seperti layanan bimbingan dan konseling, layanan perpustakaan, layanan khusus ekstrakurikuler, layanan UKS, layanan kantin sekolah, dan layanan sarana ibadah. Lalu yang ketujuh yaitu organisasi siswa intrasekolah, yang dimana organisasi siswa intrasekolah ini diurusi oleh peserta didik yang ada dalam sekolah tersebut. Lalu yang kedelapan yaitu evaluasi kegiatan siswa. Nah, evaluasi ini mencakup penilaian aspek akhir dari seluruh rangkaian pembelajaran yang telah dilakukan oleh siswa, seperti format penilaiannya bagaimana dan yang lainnya. Lalu yang kesembilan ada perpindahan siswa, yang dimana perpindahan ini diatur oleh sekolah dan apabila tidak setujui maka peserta didik tersebut tidak bisa melakukan perpindahan pada saat semester tersebut. Lalu yang ke-11 yaitu kenaikan kelas. Kenaikan kelas di sini berarti mencakup hasil dari evaluasi yang tadi. Apakah peserta didik tersebut layak untuk dinaikkan kelasnya atau tidak. Lalu yang ke-11 yaitu kelulusan dan alumni. Kelulusan dan alumni ini adalah bagaimana sekolah memfasilitasi dan menunjang peserta didik yang telah lulus dari sekolah tersebut, seperti dibantu dalam pendaftaran melanjutkan ke sekolah yang jenjangnya lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai layanan khusus penunjang kegiatan peserta didik. Layanan khusus ini diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Yang pertama ada layanan bimbingan dan konseling. Layanan ini
digunakan untuk memfasilitasi atau membantu perkembangan peserta didik untuk mencapai perkembangan kemandiriannya secara maksimal dan optimal dalam kehidupannya. Layanan ini berfungsi yang pertama untuk membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutan yang diinginkannya, memilih program atau jurusan yang sesuai dengan dirinya, dan memilih lapangan pekerjaan sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Yang kedua, memiliki fungsi untuk membantu guru atau tenaga pengajar lainnya untuk menyesuaikan materi pengajaran yang disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan cita-cita peserta didik. Nah, yang terakhir, yaitu berfungsi untuk membantu peserta didik dalam menyesuaikan dirinya dengan bakat yang dimilikinya. Nah, yang kedua, yaitu layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan ini adalah salah satu layanan yang disediakan sekolah sebagai penunjang pada proses pembelajaran. Layanan perpustakaan ini sebagai pusat sumber belajar yang menjadi denyut nadi pada proses belajar yang membutuhkan pengelolaan yang baik dan profesional. Yang ketiga yaitu layanan khusus ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini sebagai pendamping kurikuler di sekolah. Di sini diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, dan hobi yang dimiliki peserta didik di luar jam pembelajaran wajib. Bahkan dalam praktiknya, pembelajaran ekstrakurikuler ini sering menjadi ciri khas dari suatu sekolah tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat ada layanan UKS atau Unit Kesehatan Sekolah. UKS ini adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Sasaran utama dari UKS ini adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungan hidupnya. Program dari UKS ini yaitu mencapai lingkungan hidup yang sehat, pendidikan kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan di sekolah. Yang kelima ada layanan kantin. Layanan kantin ini diadakan di sekolah supaya makanan yang dibeli oleh peserta didik terjamin akan kebersihannya. Serta para guru diharapkan sekali-kali mengkontrol kantin tersebut. Selain itu, peranan kantin di sekolah yaitu supaya para peserta didik tidak berkeliaran mencari makanan keluar lingkungan sekolah. Yang keenam yaitu layanan sarana ibadah. Tujuan diadakannya fasilitas ibadah ini untuk membentuk kerohanian siswa agar dapat meningkatkan keimanan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Selain sebagai tempat ibadah, fasilitas tempat ibadah ini juga dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan atau pendidikan lainnya yang dapat bermanfaat bagi siswa dan seluruh warga sekolah. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.